Shalom, salam sejahtera buat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di renungan harian, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih karunia-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kekuatan yang daripada-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada pagi hari ini tertulis dari Habakuk 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini kita sering dihadapkan pada pergumulan yang membuat kita bertanya-tanya atau bahkan meragukan kuasa Tuhan. Rasa khawatir dan kecewa kerap muncul saat kita melihat orang-orang yang sombong, angkuh, dan hidup sesuka hati justru tanpa mujur dan bersenang-senang. Sebaliknya orang yang berusaha hidup benar justru seringkali berhenti dan mengalami kesulitan. Inilah keluh kesah yang sempat dirasakan oleh Nabi Habakuk ketika melihat ketidakadilan di sekitarnya. Namun bagaimana Tuhan menjawab keluh kesah Habakuk? Tuhan memisahkan manusia ke dalam dua kategori yang sangat bertolak belakang melalui ayat ini. Yang pertama, orang yang membusungkan dada atau sombong. Dalam teks aslinya, ini menggambarkan orang yang jiwanya membesar-besarkan dirinya sendiri. Mereka adalah orang yang tidak lurus hatinya. Mereka mengandalkan kekuatan, kekayaan, dan kepintaran diri sendiri, serta merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa jalan orang yang seperti ini pada akhirnya akan menuju kepada kehancuran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang perlu kita lihat dari nats kita ini, orang yang benar yang akan hidup oleh percayanya. Orang benar di sini bukanlah orang yang sempurna atau tanpa dosa, melainkan orang yang memilih menaruh iman dan kesetiaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Kata percaya di sini bersanding erat dengan kata kesetiaan. Artinya, bahkan di tengah badai pergumulan yang paling berat sekalipun, mereka tetap berpegang teguh pada janji dan kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, apakah yang harus refleksi dalam kehidupan kita? Menjadi dasar hidup kita. Apakah kita menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kesombongan? Atau kita benar-benar menjalan dalam iman dan ketergantungan pada Tuhan? Jika saat ini ada pergumulan di dalam keluarga, pekerjaan, atau masa depanmu yang belum juga selesai, ingatlah pesan Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti waktunya. Jika perlambat, nantikanlah itu, sebab itu pasti akan datang. Habakuk 2 ayat 3. Iman yang hidup, iman yang sejati terbukti lewat kesetiaan kita sehari-hari, terutama ketika kita berada di masa-masa yang sulit. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah iman yang menjadi penuntun dari setiap langkah hidup kita. Jangan biarkan hati kita goyah melihat keberhasilan orang-orang yang tidak benar, dan jangan pula kita menjadi sombong saat sedang berada di atas. Ingatlah, orang yang benar akan tetap hidup, dipelihara dan diselamatkan oleh Tuhan karena iman dan kesetiaannya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur yang mendalam atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini melalui kesaksian Nabi Habakuk. Terima kasih telah mengingatkan kami kembali bahwa di tengah dunia yang penuh ketidakpastian,
dan ketidakadilan ini, Engkau menghendaki kami untuk tetap hidup oleh karena iman dan kesetiaan kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali hati kami goyah, khawatir, atau bahkan iri melihat keberhasilan orang-orang yang tidak mengandalkan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.